Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat TV Aspirasi Guru, PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Baiklah, saya Ibu Muryani, mengajar di SDN Kemuning, Kecamatan Waringin Kurung. Saat ini telah hadir guru-guru hebat yang akan menemani kita ngoceh, yaitu ngobrol cerdas dengan hati. Baik, kita perkenalkan, yaitu dari sebelah kiri saya, yaitu adalah Ibu. Nama saya Kusrinawati, saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Serang. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kramat Watu dan mengajar mata pelajaran IPS. Mungkin itu dari saya perkenalan. Baik, silakan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Wajah Maria Lupa. Saat ini saya berdinas di UPT SD Negeri Pulau 1, Kecamatan Ciruas. Saat ini alhamdulillah saya diberi amanah sebagai kepala sekolah sekaligus CGP Angkatan 4 Kabupaten Serang. Ya, luar biasa sekali Ibu ya, jadi menjabat menjadi kepala sekolah dan guru. Selanjutnya Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatima. Saya bertugas di Taman Kanak-Kanak Fajaria, Kecamatan Kramat Watu, dan alhamdulillah saya salah satu CGP Angkatan 4 Kabupaten Serang. Berarti satu-satunya jenjang TK yang mengikuti CGP ya Bu ya? Iya, betul. Wah, hebat, luar biasa. Sahabat Aspirasi Guru, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang CGP Angkatan 4 ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, untuk memulai celotehan kita hari ini, saya ingin bertanya tentang kiat-kiat atau motivasi yang mendasari ibu guru hebat ini untuk mengikuti CGP Angkatan 4. Boleh berbagi dengan TV Aspirasi Guru di rumah agar mereka lebih termotivasi untuk mengikuti CGP Angkatan selanjutnya. Dimulai dari jenjang TK terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sahabat Aspirasi Guru di rumah semuanya, saya akan berbagi tips dan memberikan motivasi bagaimana sih kita bisa untuk menjadi calon guru penggerak. Yang pertama, untuk memotivasi saya mengikuti calon guru penggerak itu adalah satu, untuk menambah wawasan tentunya. Dua, untuk memberikan kita sebagai guru itu pengetahuan yang lebih baik lagi, di mana saya sendiri atau pribadi mengajar di taman kanak-kanak masih banyak yang perlu digali bagaimana sih caranya menjadi pemimpin pembelajaran itu di kelas. Itu motivasi saya. Terus selanjutnya untuk berbagi kepada teman-teman di sekolah saya dan juga yang belum mengikuti calon guru penggerak, segera daftarkan karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua, sangat bermanfaat untuk pribadi kita sendiri dan untuk sekolah. Mungkin selanjutnya dari jenjang selanjutnya mungkin dari TK, untuk motivasi itu yang penting wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Baik, untuk di TK itu Bu, apakah tidak susah mengajarkan kepada anak mengenai pembelajaran yang menyenangkan? Itu kira-kira seperti apa ya? Oh tidak, kalau di TK itu alhamdulillah sangat menyenangkan sekali. Karena apa? Kita sebagai guru dan sekaligus orang tua di sekolah, kita mengalir dengan sendirinya, kita tuh sebagai ibu di sekolah. Karena apa? Anak-anak itu tidak harus kita tekan, harus belajar seperti ini, harus belajar seperti ini. Yang penting kita intinya di TK itu belajar seraya bermain. Jadi di TK itu bermain sambil belajar. Bermainnya itu kita arahkan. Bagaimana caranya, seperti kita menyusun puzzle.
itu kan luar biasa, bermain bagi anak-anak, tapi itu sebenarnya mengasah otak kita, masuk ke kognitif. Kreativitas ya, Bu, ya? Kreativitas juga, karena di TK itu kan kita harus setiap harinya itu mengajarkan 6 indikator. Yang pertama itu ada nilai agama dan moral, sosial emosionalnya dapat, kognitifnya, bahasanya, seni, dan juga satu lagi ada motorik kasar dan halus. Mungkin kalau untuk di TK itu semuanya kita ajarkan, dan pastinya tentu sangat menyenangkan karena kita juga ada alat peraganya. Betul. Ada ada pembelajaran sains juga. Jadi itu insya Allah anak-anak akan senang sekali belajar di taman kanak-kanak kami. Tentunya murid-muridnya akan merasa bangga memiliki bu guru yang super kreatif seperti Ibu Yatimah ini. Alhamdulillah. Kalau di TK itu belajarnya harus ada nyanyian. Nah, itu betul dia. sekali. Betul. Kalau nggak ada nyanyian kayaknya terasa sepi. Betul. Beda ya. Karena apa? Yang diingat anak-anak itu ketika pulang, nah belajar apa? Kata orang tua murid, tadi nyanyi pelangi-pelangi mah. Jadi memang dengan nyanyian itu anak-anak itu akan cepat mudah terserap apapun. Misalnya kan kayak berhitung, kita harus isi dengan nyanyian. Jadi metodenya itu bernyanyi, anak-anak akan mudah lebih cepat untuk menangkapnya. Luar biasa sekali. Itulah pemaparan dari jenjang TK. Selanjutnya dari jenjang SD bagaimana nih, Bu? Sama ya, kalau untuk motivasi dengan Bu Ima, kebetulan saya waktu mendaftar itu masih statusnya sebagai guru ya. Jadi motivasi waktu saya mendaftar itu yang pertama meningkatkan kreativitas ya, pengetahuan juga. Karena saya yakin, saya menyadari gitu bahwa saya itu masih memiliki kekurangan dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sejatinya kan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan yang berpusat pada murid. Gitu. Jadi artinya kita tidak melakukan pembelajaran yang seharusnya sebagaimana mestinya gitu ya. Terus yang kedua, selain motivasi menambah pengetahuan juga saya bisa menerapkan gitu ya ilmu yang didapat dari TGP ini untuk di sharing gitu ya, untuk ditularkan kepada guru terutama ya di sekolah saya, terus yang ada di buku saya serta sahabat guru lainnya. Terus untuk harapan saya ketika mendaftarkan CGP ini sebetulnya tidak muluk ya, ini waktu itu saya pengen menambah pengalaman saja sih, menambah ilmu. Boleh, silahkan. Gitu. Iya, karena kan di CGP ini kayaknya gitu ilmunya luar biasa. Ya, sangat-sangat. Teman baru. Bersama. Iya, dengan bertambahnya teman, tentunya. Selain ilmu juga selain motivasi, pengetahuan banyak lagi. Iya. Itu sih. Iya, hebat ya, luar biasa. Jadi Ibu Maria ini adalah CGP yang merangkap dari guru, kemudian kepala sekolah. Ini prestasi yang sangat membanggakan. Nah, kemudian dari rekan saya dari jenjang SMP yaitu Ibu Rina. Iya. Kalau ditanya tentang motivasi, yang pertama itu saya pasti ingin menambah pengetahuan tentang kependidikan. Karena jenjang pendidikan saya itu non kependidikan. Jadi saya bukan bergelar SPD atau MPD, tapi saya sains. Jadi dari ilmu murni. Jadi dari terapan ILPA ya. Dari ilmu eksak ini seharusnya saya tidak menjadi guru karena tidak ada istilahnya backgroundnya itu bukan keguruan. Jadi saya memerlukan pengetahuan lebih tentang keguruan ini supaya saya bisa menjadi guru yang lebih baik dan bermanfaat bagi anak-anak, dan saya bisa meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan kemampuan anak, dan meningkatkan prestasi belajar anak. Itu tujuannya, karena memang terus terang di saya kuliah itu tidak ada istilahnya kalau mengajar itu harus begini. Betul, karena tidak diajarkan. Kalaupun diajarkan itu waktu saya akta 4 waktu akta 4 kan kita praktek ngajar. Iya, betul. Itu waktunya singkat sekali. Hanya 1 tahun itu durasi yang menurut saya terlalu singkat untuk belajar tentang keguruan, tentang pendidikan itu, dan makanya saya butuh istilahnya pengetahuan tambahan, dan memang ini dimotori oleh
Kemendikbudristek sendiri, Iya, dan saya otomatis ini kan suatu hal yang Kebanggaan buat kita. dan sesuatu hal yang langka, dan saya khawatir ini tidak akan ada lagi kesempatan ini kita, itu gitu ya. kapan lagi gitu. Makanya saya memanfaatkan kesempatan yang ada, bagaimanapun susahnya saya harus bisa ikut. Itu saja motivasi saya, Bu. Itu luar biasa semua nih, sahabat aspirasi guru di rumah. Semangat-semangat mereka ini adalah semangat-semangat seorang guru teladan yang patut kita contoh dan patut kita teladani. Nah, itu tadi adalah sebuah motivasi mereka. Nah, sekarang coba kita gali lagi yuk sahabat semua, bagaimana suka dan duka mereka dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 ini yang sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. Ya, baiklah. Di antara suka dan duka itu tentunya banyak hal-hal yang menarik atau bahkan mungkin hal-hal yang tidak bisa dilupakan atau mungkin menambah pengalaman baru. Nah, boleh berbagi dengan para sahabat di rumah. Silakan. Oke, boleh saya? Boleh, silakan. Menambahkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara tentang suka dan duka, sebenarnya banyak sukanya. Terus terang ya. Tapi ada satu pengalaman duka yang ibaratnya membuat saya harus berjuang bagaimana supaya saya bisa lolos jadi calon guru penggerak ini, yaitu pada waktu simulasi mengajar. Pada waktu simulasi mengajar itu saya dalam kondisi tidak sehat dan mengharuskan saya isolasi mandiri di rumah. Di situ saya dengan kondisi fisik yang sakit dan mental pun, karena saya terkena COVID-19 itu termasuk kena mental yang cukup drop, membuat saya sendiri. Jadi saya harus berjuang ekstra bagaimana caranya saya mengatasi rasa sakit badan saya ini dan juga sakit mental saya, tapi tetap saya bisa untuk melakukan simulasi mengajar yang hanya 10 menit. Jadi saya berusaha optimal walaupun saat itu keringat itu Dingin, mengucur mengucur, ya. karena grogi karena Iya, sakit betul. itu. Tapi alhamdulillah semua Berjalan terbayar dengan lancar. lunas dengan lulusnya saya sebagai calon guru penggerak. Itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Di tengah-tengah wabahnya COVID yang merajalela di lingkungan kita, tapi Bu Rina ini tetap semangat menjalankan simulasi mengajarnya. Harus. Iya, tentunya didukung oleh peran ayah. Iya, keluarga alhamdulillah mendukung, walaupun pada saat itu juga suami sedang sakit, Sama. bahkan lebih parah dari saya, tapi alhamdulillah Jadi kami dalam bisa melalui. dalam satu rumah itu Ibu diisolasi. Betul, kami diisolasi. Saya harus simulasi mengajar, suami wawancara, sudah masuk wawancara untuk pengajar praktik. Dan saya harus berjaga-jaga di situ, di samping tidak di samping persis, itu di dekat suami, karena untuk berbicara, karena nafasnya, karena harus menggunakan oksigen. Jadi pada waktu wawancara itu suami melepaskan oksigennya, saya juga harus siap-siap lah ibaratnya. Jadi kami sama-sama berjuang. Iya, saling support ya Bu Saling tentunya. berjuang bersama-sama. Saya simulasi, suami waktu itu udah tahap wawancara untuk ngajar praktik. Alhamdulillah terbayar dengan pengumuman kelulusan dari Ibu Rina dan sang suami. Oke, selanjutnya. Dukanya Oke, dari saya. baik. Kalau saya dukanya waktu mengalami tidak seperti yang Bu Rina alami ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Walaupun Bu Rina COVID. ya dukanya itu sangat luar biasa, tapi alhamdulillah sekarang sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau saya dukanya itu satu yang hal menurut saya ya, pas pengalaman waktu itu melihat informasi di HP gitu ya, ada undangan yang dilihat dari di SIM TKB untuk mengikuti wawancara dan simulasi mengajar. Simulasi mengajar. Waktu itu saya mendapat kabar jam 6 pagi dan harus melaksanakan simulasi wawancaranya itu jam 2 sore. Kebetulan waktu itu sedang takbiran. Oh, jadi menjelang Idul Adha. Iya, jadi sedang sibuk-sibuknya di situ. Ketika saya aku sih menyiapkan hidangan yang nanti besok mau disiapkan gitu ya. Saya juga bingung, belum menghubungi
kepala sekolah waktu itu ya, karena kan harus dikondisikan juga ya, karena di rumah juga kebetulan tidak ada wifi, jadi kami menggunakan wifi sekolah gitu. Terus yang kedua kami menghubungi OPS gitu untuk membantu saya, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya berinisiatif sama suami dan anak saya untuk membantu saya ya ketika melakukan simulasi wawancara itu, dan akhirnya setelah beberapa jam gitu ya, dengan keadaan yang sangat bingung, malah belum masak gitu. Iya. Iya. Di saat ibu-ibu Gitu. lain menyiapkan betul. ketupat dan rendang opornya, Bu Maria ini tidak. Iya, tidak. Jadi kami totalitas bersama keluarga ya untuk menyiapkan simulasi wawancara. Bagaimana wawancara ini harus berhasil gitu, harus bisa tanpa melewati itu semua gitu. Walaupun ya masak bisa lah. Iya, gitu, nanti setelah wawancara. Itu sih menurut saya duka yang paling berkesan bagi saya selama mengikuti CGP. Wah, luar biasa sekali. Ini pengalaman menjelang Hari Raya Idul Fitri disibukkan dengan persiapan wawancara. Iya. Dan alhamdulillah ya Bu, terbayar lunas dengan pengumuman kelulusan CGP Angkatan 4. Alhamdulillah. Berkah. Iya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya juga hampir sama ya, sahabat aspirasi guru, pengalaman Ibu Haji tidak beda jauh karena sama ketika melakukan simulasi mengajar dalam kondisi malam takbir juga. Sore jam 3 saya ke sekolah sendirian, dan di samping sekolah kebetulan ada musola dan ada anak-anak yang takbiran. Tapi suaranya saling bersautan ketika simulasi, yang mengawasi juga udah lanjutkan tidak apa-apa. Itu memang luar biasa pengorbanan, istilahnya kita meninggalkan keluarga, menyiapkan seperti tadi Bu Haji ya, istilahnya kita harus menyiapkan ini karena malam takbir untuk lebaran. Kita sore-sore ke sekolah untuk melaksanakan tugas simulasi mengajar. Itu pengalaman duka saya yang pertama. Yang keduanya ketika melakukan Zoom, pertama kalinya rumah saya hampir kebakar. Ya Allah Subhanahu wa, itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya dalam mengikuti proses calon guru penggerak. Tapi alhamdulillah semuanya dapat teratasi dengan baik. Dan bonusnya tadi alhamdulillah dinyatakan lulus, dan sampai sekarang bersama teman-teman yang hebat ini saya bisa melewati semua duka yang terjadi ketika proses calon guru penggerak. Wah, luar biasa pengalaman. Sahabat aspirasi guru, kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai perjalanan pendidikan CGP selama 9 bulan, di mana 6 bulan terakhir telah kita lalui. Nah, 6 bulan terakhir capaian dalam pendidikan CGP ini, yaitu ada salah satu rekan kita yang mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa di tingkat provinsi, yaitu diantaranya adalah Lomba Inovasi Pembelajaran, yaitu yang diraih oleh Ibu Kusrinawati. Nah, boleh bercerita Ibu, hal menarik apa yang bisa menjadikan pembelajaran kepada rekan sahabat aspirasi guru semua ini, bahwa dalam mengikuti CGP itu bisa memunculkan suatu ide atau kreativitas. Iya, terima kasih. Jadi pada awalnya saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, ada beberapa tugas yang kami lakukan, yang kita lakukan. Salah satunya adalah aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu, setelah kita mengikuti kegiatan diklat guru penggerak ini, adakah yang berubah? Nah, saya mencoba melakukan perubahan di dalam mengajar saya di kelas, dan itu didokumentasikan. Setelah itu, awalnya itu hanya untuk memenuhi tugas dalam guru penggerak saja, di LMS saja. Kemudian saya mendapatkan kabar bahwa ada, awalnya dari kabupaten dulu, ada lomba yaitu best practice karya tulis ilmiah. Jadi apa yang saya lakukan di kelas waktu itu, saya membuat dalam bentuk laporan. Saya buat bentuk laporan itu, kemudian saya daftarkan atau saya ikutkan ke dalam lomba, dan alhamdulillah untuk tingkat kabupaten saya meraih juara 1 untuk lomba karya tulis ilmiah, yang kemudian saya berhak untuk mewakili juara 1, 2, dan 3 ini pihak mewakili Kabupaten Serang untuk
lomba inovasi pembelajaran di tingkat provinsi. Provinsi. Nah, untuk tingkat provinsi ini beda kalau tadi bentuknya laporan, kalau di tingkat provinsi itu bentuknya video. Video. Jadi saya harus merompak kembali video yang sudah saya buat supaya sesuai dengan apa yang di syarat Jadi persyaratan dari lomba tingkat provinsi Nobel. tersebut. Saya kirimkan itu di hari terakhir Pengumpulan batas. betul, hari terakhir waktu itu tanggal 18 Desember dan kemudian diumumkan pada tanggal 20 Desember. Dan Saya juga tidak menyangka karena saya waktunya berkejaran dengan tugas dari calon guru penggerak ini untuk menyelesaikan video inovasi pembelajaran. Alhamdulillah setelah diumumkan pada tanggal 20 Desember itu saya meraih juara 3. Alhamdulillah, itu prestasi yang luar biasa. Berbekal dari pembelajaran dari LMS, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 dan 1.2, sehingga terbentuklah sebuah prestasi yang membanggakan. Baik. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga bisa seperti itu karena Bu Haji, termasuk Bu Haji. Bu Haji juga punya karya bentuknya jurnal dan segala baik. macam. Kita kupas lebih lanjut. Iya, betul. Kalau saya untuk inovasi ya mungkin gak sehebat apa yang telah diraih oleh Bu Rina. Kalau untuk saya sih yang sederhana. Kalau Ibu saja. penggiat literasi nih. Iya, kebetulan saya sedang mengikuti program pasca juga. Jadi ada hal yang menarik menurut saya, alhamdulillah gitu ya, mengikuti pendidikan CGP ini. Jadi selain membuat jurnal di CGP yang harus diunggah di LMS itu, ternyata jurnal tersebut bisa bermanfaat ketika saya terapkan di kuliah saya gitu. Jadi tugas-tugas tersebut hanya dilengkapin saja, hanya beberapa bagian gitu. Jadi kita modifikasi. Jadi banyak hal-hal yang bermanfaat ya kalau di pendidikan guru penggerak ini. Jadi selain tadi membuat best practice, saya juga pernah membuat video. Nah, yang coba waktu itu mendapatkan ceritakan Bu, supaya sahabat Iya. aspirasi di Jadi, rumah bisa. waktu itu sebelum saya dinyatakan lulus ya, sambil menunggu itu saya mengikuti lomba video editing gitu, pembelajaran tingkat SD. Alhamdulillah dari se-Indonesia gitu ya, masuk nominasi 5 besar. Alhamdulillah. Itu prestasi yang membanggakan. Iya, prestasi yang membanggakan. Jadi saya kaget juga gitu, karena saya yakin gitu dari Sekian banyak peserta, mereka gitu, juga saya- banyak yang unggul iya, ya. Saya tidak mengharapkan itu saya menjadi juara. Yang penting saya sudah berusaha gitu ya. Berpartisipasi. Iya, betul. berpartisipasi betul. Dan waktu itu juga nominatifnya banyak. Alhamdulillah saya Luar mendapatkan biasa. gitu. Jadi selain jurnal, editing video, jadi banyak harus menggali pengetahuan lainnya Betul. yang bisa diterapkan. Inti dari Dan bisa semuanya. buat di sharing juga. Iya, kepada betul teman-teman. sekali itu. Nah, nanti kan Kabupaten Serang itu akan memulai pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7. Iya betul. Nah, jadi Sudah dibuka. sahabat aspirasi di rumah silahkan membuka channel-channel YouTube dari para guru hebat ini dan channel aspirasi guru ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta program guru penggerak di angkatan ke-7 nanti. Ada satu hal yang perlu saya tekankan. Iya, Jadi iya. durasi calon guru penggerak ini awalnya 9 bulan, Betul. kemudian yang 9 bulan. Iya. angkatan Angkatan 7 7. ada pengurangan menjadi 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ada banyak kekhawatiran yang dialami oleh rekan-rekan guru yang tentang mendaftar ya, durasi Sangat pendidikan lama. yang panjang dan berpikir tugasnya yang sangat Banyak. banyak dan segala macamnya itu sesuatu hal yang Yang tidak harus ditakuti. Betul. Iya. Karena itu adalah sesuatu hal yang memang kita lakukan sehari-hari. Iya. Hanya saja kita waktu itu misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Sudah Ternyata terlaksana. dilakukan. Iya. Apalagi di tingkat TK ada Iya, betul. permainan segala Iya, macam. itu hanya beda konsep dan Iya. nama ya. Dikemas Sesuatu ulang, hal yang bukan iya. hal yang baru. Ya, betul, Gitu. betul. Apa yang kita lakukan di dalam tugas-tugas Iya. guru penggerak bukan Seperti hal yang baru. RPP berdiferensiasi kan Betul. ya. Iya. Ada Sebenarnya konten, sudah ada. Kelompok muridnya. gitu. Proses Betul, dan Kita tidak produk. hanya mengajar terus gitu. Tidak. Iya, itu bukan hal yang baru. Jadi jangan khawatir tidak bisa atau tidak mampu karena kita sama-sama belajar. Belajar, betul. Bahkan
menurut saya selama mengikuti guru penggerak ini membuat saya pribadi termotivasi dan menjadi lebih kreatif. Kenapa? Iya. Karena di guru penggerak ini kan kita belajar bagaimana membuat poster, bagaimana membuat video. Kita bisa menggunakan berbagai Blog, jenis iya, platform, betul. blog misalnya, menggunakan aplikasi Canva atau yang lainnya mungkin gitu. Tapi ini Bu ya, desas-desus di luaran sana adalah bahwa para guru itu mereka ketakutan akan tugas-tugas yang banyak, akan tugas-tugas yang menyita waktu keluarga mereka dan waktu mengajar mereka. Iya, Nah, kalau dari pengalaman ibu hebat ini bagaimana? Apakah mengurangi jatah waktu keluarga dan waktu mengajar? Kalau saya ya, mulai dari saya dulu. Boleh. Kebetulan saya di sekolah itu ada 4 orang guru yang mau mendaftar di CGP waktu itu. Dan yang kedua ini alhamdulillah sudah dinyatakan lulus PPG. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan 2 orang ini yang sudah berhasil kemarin mendaftar di CGP Angkatan 7. Dan yang berdua ini bertanya, Bu, untuk tugas dan pelaksanaannya itu apakah setiap hari? Dan saya jawab langsung ya, karena ini memang jujur gitu ya, tidak mengganggu aktivitas kita mengajar gitu. Karena Boleh memang dikerjakan boleh sepulang dikerjakan sekolah atau setelah di pulang malam sekolah hari. ataupun di malam hari di rumah gitu. Yang terpenting kita bisa membagi waktu, bisa mengatur waktu, mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, Tapi Bu betul. Haji, kalau kita bicara tentang waktu, sebenarnya tidak menyita waktu. Tergantung kita untuk membagi waktunya, betul. Jadi istilahnya begini, ada tugas di hari ini misalnya demonstrasi kontekstual. Kita bisa mengerjakan itu sebelumnya, sehari sebelumnya, ngintip dulu mungkin seperti Ngintip apa ya, sih biar bentuknya. Tugas berikutnya. Iya, betul. Karena tugas setiap hari itu tidak lebih dari 1. Jadi kita bisa kerjakan 2 sampai 3 Betul. tugas. Tidak mengganggu istilahnya aktivitas kita dengan keluarga atau waktu dan keluarga, karena hari libur tetap kita tidak mengerjakan Kerjakan LMS. LMS. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman sahabat aspirasi guru untuk tetap semangat mengikuti CGP seleksi Angkatan 7. CGP Angkatan 7 karena Tugasnya sangat mudah, tugasnya menyenangkan. menyenangkan. Dan tidak menyita waktu Betul. juga. Dan alhamdulillahnya Bu Haji dan Bu Rina, kalau bagi saya mengikuti CGP ini manfaatnya luar biasa sekali karena saya yang awalnya IT hanya beberapa, maksudnya tidak menguasai, dengan mengikuti CGP ini alhamdulillah luar Banyak sekali biasa. ilmu ya. Jadi menambah wawasan saya dan apa sih namanya tentang tadi pembuatan poster atau blog, Canva itu jadi tahu, main mapping itu banyak sekali manfaatnya dan kita juga tidak sendirian. Kita ada timnya, kita ada pengajar praktiknya, kita ada fasilitatornya dan teman-teman kita juga luar biasa. Makanya yang belum daftar atau yang sudah masuk angkatan ke-7 semangat karena kita juga banyak sekali manfaatnya dalam mengikuti CGP ini. Dan menambahkan kembali untuk rekan-rekan yang sedang mengikuti seleksi CGP Angkatan 7, jangan khawatir kalau maaf istilahnya gaptek. Betul. Jangan Iya, khawatir. iya, betul sekali. Kita bisa menggunakan atau mengerjakan LMS itu sesuai kemampuan kita. Iya. Contohnya Kita Bu. contohnya begini, kita bisanya hanya Word. menggunakan Ketika Word. Iya. kita Kita menggunakan bisa jurnal betul. ya. Betul. Bisa gunakan itu, kita maksimalkan apa yang ada di Word itu. Tidak harus serta-merta mempelajari berbagai Harus jenis wah. aplikasi Iya, supaya betul. kita bisa Jadi Iya. satu yang kita Kuasai itu kuasai. ditingkatkan. Iya. nanti dengan sendirinya karena teman ini bisa ini, saya nanya-nanya sedikit tahulah jadinya dari pertama sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak yang kita bisa kuasai. Iya, Yang betul penting sekali. kitanya, jangan Malu bertanya dan terus mau belajar. Dan membuat video pembelajaran yang menurut saya pada awal udah berapa tahun yang lalu itu sesuatu hal yang mustahil dilakukan, itu sekarang kita sangat lancar. Alhamdulillah, iya luar biasa. Berkat Itu sudah apa? seperti makanan sehari-hari Allah, ya, iya. membuat video. Tugas yang dari LMS calon guru penggerak. Iya, luar biasa manfaatnya banyak sekali teman-teman, sahabat guru yang di rumah. Itu bagi kita, makanya ayo silahkan jangan tadi takut tugas atau jangan ragu.
Ayo silahkan kita bantu sama-sama. Sangat menyenangkan, banyak ilmu Menyenangkan. yang kita Ada dapat. satu lagi nih pertanyaan yang sering terdengar, yaitu mereka berkata seperti ini. Apakah nanti dalam CGP itu kita dibimbing, diarahkan, atau kita kerja sendiri? Nah, Apanya nih tugasnya? Tugasnya dalam mengerjakan LMS, yaitu Learning Management System. Jadi memang kita diarahkan dalam sebuah modul yang dinamakan LMS. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan modul itu maka akan tercentang ya Bu ya. Ya. Tentang biru. Nah, apa istilahnya Bu? Iya, Pejuang. istilahnya pejuang Pejuang centang. Seperti itu. Iya betul sekali. Nah, jadi kita akan rubah anggapan teman-teman yang mengatakan bahwa kita bekerja sendiri. Tidak. betul. Iya. Iya, saya sangat setuju. Iya. Jadi, Coba untuk- ada yang ingin berbagi pengalaman? Jadi Silakan. untuk tugas-tugas LMS Iya. itu kita diberi kebebasan Dalam mengerjakan. dalam mengerjakan itu bentuknya mau seperti apa. Iya. Mau bentuk PowerPoint, mau bentuk poster, mau bentuk video ataupun audio. Iya. Itu bisa. Bisa. Gitu. Jadi kita diberi kebebasan. Bahkan saya sendiri pun pernah membuat tugas dalam bentuk audio karena keterbatasan waktu saya waktu itu dengan kegiatan yang lain, sehingga saya tidak cukup waktu untuk istilahnya membuat tayangan entah itu PPT atau video. Jadi akhirnya saya menggunakan Audio. suara audio. Iya, Nah, betul. itu bisa, boleh, dan itu bukan sesuatu hal yang Iya, pernah istilahnya seperti itu. memalukan, tidak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai kualitas tugas kita. Jadi misalnya Bapak Ibu awam dalam membuat video, awam dalam membuat PPT, Nanti lama-lama juga kita akan Akan tayangannya terbiasa. mungkin kok sederhana belum sekali. ada teks gitu. Betul. Iya. Yang dinilai itu adalah isinya atau kontennya. Sudah sesuai dengan Pertanyaan. tabel penilaian yang ditentukan, itu saja, bukan bagus tidaknya video kita. Karena itu kita akan semakin lama semakin grow atau berkembang. Nah, awalnya sederhana Betul mungkin sekali, Bu ya. Yatmah ya, menjadi sesuatu hal nanti Yang luar video yang, biasa. wow. Iya. Bahkan ini tidak mengistilahkan hanya yang muda yang bisa berkreasi. Betul. Bahkan rekan kita Iya, ada. yang sudah termasuk sepuh, Senior, itu senior. luar biasa sekali semangatnya untuk belajar, bahkan videonya luar biasa. Sehingga Sudah bagus menguasai sekali. KineMaster. Iya, iya salah satu teman kita ya, teman-teman, ya namanya Bapak Abudin. Hari ini dia lagi kurang fit. Mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Semangat. Beliau sangat luar biasa sekali semangatnya mengikuti CGP ini. Kita Sampai yang muda ini ibaratnya- jadi malu ya Iya, betul. dengan keuletan Semangat beliau, dia, iya. kesemangatan beliau. Dan juga kalau untuk tugas-tugas, misalkan kita sudah mentok nih gitu ya tugasnya, nanya ke teman juga Iya. ada keperluan, nah Iya, kita betul. bisa browsing gitu ya dari CGP yang sebelumnya, tinggal kita modifikasi aja yang diminta apa tugas kita tanyakan. Seperti istilahnya Bunda Rina Iya, apa ATM? amati, Apa? tiru dan modifikasi. Sip, Yang betul. penting jangan sama dengan apa Iya. yang kita tiru. Yang Tidak orang lain sesuai. kerjakan Iya, ya. seperti itu. Jadi kita apalagi zaman sekarang ya, zaman Semua digital, sudah bisa semua mengakses. bisa mengakses. Nah, untuk Bu Tidak ada Yatimah, kesulitan. iya, Bu Yatimah bagaimana? Adakah kesulitan dalam pengerjaan LMS? Oke, terima kasih. Itu yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Yang awalnya pas pertama aksi nyata, yang pertama mulai dari diri itu kan harus video. Modul satu, harus harus video kan di situ. Ternyata ada untuk audio juga boleh. Saya bertanya itu kepada PP. Itu kan di situ ada Ibu untuk audio. Pertama, terus terang saya pertama kali itu audio ngisinya. Karena saya belum menguasai video itu seperti apa. Terus aplikasi yang lain itu juga saya belum menguasai, teman-teman sahabat guru semuanya. Dengan adanya tim yang solid, itu luar biasa, kerjasama bisa membantu. Jujur, di sini saya yang paling luar biasa ya, mengucapkan ya syukurlah, alhamdulillah bisa masuk ke dalam lingkungan guru-guru hebat se-Indonesia. Betul. Iya. Itu luar biasa. Dan Luar dengan biasa kegiatan sekali. Ini kita
banyak relasi. Betul sekali. Relasi itu tidak hanya di tingkat Kabupaten Serang saja, Iya. tapi seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Yang kebetulan berada masuk zona angkatan 4, Iya. yaitu dari Aceh sampai Denpasar, Bali. Bali. Betul Iya. Itu saya bahkan ibaratnya saling sharing, ada yang dari Aceh sampai Bali, Iya. Surabaya. Iya, karena kita Iya. punya komunitas ya. Ada komunitasnya. itu nasional gitu. Iya, jadi tidak hanya di Kabupaten Serang. Iya. Jadi Kita juga saling berbagi. tanya sharing gitu. Jadi ayo teman-teman semangat. Bogor, iya. Kita satu Indonesia. Iya. Iya, jadi harus semangat, kita tidak melaksanakan sendiri. itu, Iya, Bapak Ibu. betul. Iya. Jadi dengan kata lain kuncinya adalah tetap percaya diri, tetap bersemangat. Teman dan yang lainnya akan mendukung. Betul sekali. Iya, betul. Iya. Nah, sahabat aspirasi guru itu tadi adalah harapan dan capaian. Nah, sekarang kita akan menggali lagi tentang mimpi ke depannya. Setelah selesai menjalankan pendidikan guru selama 9 bulan nanti, apa mimpi yang akan kita harapkan atau kita aplikasikan untuk anak didik kita? Wah, luar biasa ya, mimpi. Mimpi. Mimpi itu penting sekali ya. Harapan kita ke depannya itu seperti Mimpi ini apa? tentunya harus terrealisasi. Betul sekali. Setelah Kira-kira apa saja nih? mungkin ya semoga kita lulus semua. Semoga kedepannya kita juga sukses semuanya. Saya pribadi setelah selesai dari calon pendidikan guru penggerak ini, mungkin yang pertama menerapkan di sekolah saya, mempraktekkan di sekolah saya, dan berbagi dengan rekan-rekan di sekolah. Intinya kita terapkan dulu pribadi untuk kita sendiri, untuk teman, dan untuk anak-anak kita di sekolah. Itu yang paling utama bagi saya. Mudah-mudahan ke depannya, tapi kita tidak berhenti belajar ya Ibu, Iya, teman-teman jangan. semuanya ya. Harus. Kita itu justru kita gerbang pertama kita dibuka, kita setelah lulus itu kita mulai kita Melangkah terapkan, ke hal yang melangkah baru. ke depan seperti apa, membuat yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu harapannya, menjadikan intinya anak-anak kita itu bisa merasakan dan seperti filosofis Ki Hajar Dewantara ya, menuntun dan anak-anak itu bisa merdeka Berkembang belajar, dengan berkembang dengan potensinya. Alamiah. Iya, itu harapan kita semuanya. Mungkin itu pribadi saya, karena saya itu mengajar di anak-anak yang paling usia dini, jadi harus dari awal kita terapkan yang budaya positif itu yang terutama, karena itu bekal kepada pondasi ya, anak-anak. Bu, ya? Betul, pondasi dari awal, sehingga nanti ke depannya atau sudah dewasa nanti terus akan dijaga sikap atau sopan santun etika itu dengan baik. Itu mungkin budaya positif yang paling utama diterapkan untuk anak usia dini. Itu mungkin. Iya. Dari saya ya, karena ada moto di CGP itu tergerak, Menggerakkan. bergerak, Menggerakkan. Iya. Saya harapannya menggerakkan komunitas ya, rekan guru yang ada di sekolah saya ya, yang ada di lingkungan saya dan yang ada di seluruh Indonesia. Dari ilmu yang didapat bisa menjadi pelopor pendidikan pembelajaran di baik itu di kelas, di sekolah. Iya. Iya. Luar biasa, Bu. Jadi, iya, Harapan kita semua. Iya, dari sebuah moto ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Iya. Dimulai dari lingkup kelas, kemudian sekolah, masyarakat, hingga ke kita bisa sosial media ya Bu ya tentunya. Baik, untuk Bu Rina, mimpi ke depan selama 9 bulan setelah lulus nanti? Mimpi ke depan ya, saya ingin terus memperbaiki kualitas diri saya sebagai pendidik, supaya saya juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi nggak banyak sih sebenarnya, tapi membutuhkan usaha Kerja keras, ekstra, ya. betul. Dan apalagi kan ada hal lain yang membuat teman-teman yang ragu untuk daftar Betul, guru penggerak, itu di dia. antaranya ada satu yang ketinggalan, yaitu setelah kita lulus jadi guru penggerak itu bisa menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. salah satu syarat. Salah satu betul. keuntungan. Nah, ini mereka menjadi sesuatu hal yang menakutkan Iya. bagi mereka. Ternyata bukan suatu motivasi, tapi justru melemahkan. Karena ada mereka tidak ingin menjadi Karena kepala tidak sekolah. ingin menjadi kepala sekolah. Padahal itu pendidikannya yang didapat itu Ya. luar biasa. Iya, betul. Nah, harusnya kita ubah mindset kita, bukan masalah kita mau jadi kepala sekolah atau pengawas Pengawas. atau pejabat yang lainnya, tapi
kita ilmu rubah. yang kita dapat. Kalau setelah lulus calon guru penggerak ini, istilahnya kita menjadi guru penggerak, kita mendapatkan sebuah sertifikat dan itu layak menjadi kepala sekolah dan juga pengawas dan yang lebih tinggi. Berarti kan kegiatan ini luar biasa. Betul. Ya, harus kita harus dukung. ubah mindsetnya seperti itu. Bapak Ibu kalau tidak ingin jadi kepala sekolah atau pengawas atau pejabat yang lainnya, enggak masalah. Kita lihat bahwa apa yang kami lakukan saat ini itu adalah diklat yang tarafnya itu bisa jadi pemimpin Pembelajaran. berarti kan luar biasa. Luar biasa. Harusnya kita lihat dari situ. Makanya supaya saya tekankan di sini supaya teman-teman yang lain jangan ragu lagi untuk ikut guru penggerak. Kesempatan masih terbuka, tapi sudah ditutup ya Bu ya? Sudah ditutup. Kabupaten Tahap Serang 7. sudah. Tapi untuk pengumuman tahap satunya Belum. Oke. Masih proses. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendaftar, sahabat TV Aspirasi Guru yang sudah mendaftar calon guru penggerak angkatan 7 Semuanya lulus. diluluskan. Iya. Nah, ya, tentunya penuh dengan perjuangan dan kerja keras, di mana harus menyusun RPP, kemudian mensimulasikan dalam bentuk praktek mengajar, dan yang terakhir adalah wawancara kepada fasilitator. Dan harapan kita semua adalah semuanya lulus dan Amin, bisa amin, mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-7. Gitu ya Bu ya. Ada tips khusus supaya kita bersemangat selalu dalam belajar mengikuti CGP angkatan yang untuk selanjutnya. Kalau saya satu, jaga kesehatan. Oke. Kalau saya sabar dan ikhlas. Semangat dan komitmen. Oke, baik. Itu semua adalah hal-hal yang positif, energi positif yang insya Allah akan membawa perubahan ke depannya. Baik, sahabat aspirasi guru, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta pengalamannya yang sangat hebat sekali. Nah, kesimpulan yang dapat kita petik atau kita ambil adalah bahwa dalam mengikuti calon guru penggerak itu yang pertama adalah keuletan, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah kerjasama yang saling solid untuk mengukuhkan sehingga kita bisa berhasil mencapai pendidikan dalam 9 bulan ke depan. Nah, jangan ragu dan jangan takut bahwa berbekal dengan kemauan yang keras itu akan menciptakan sebuah pembelajaran yang merubah murid menjadi kodrat alami sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Saya Ibu Yani beserta rekan guru CGP Angkatan 4 beserta tim TV Aspirasi Guru undur diri dan kami mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.